Musim 2025-2026 menjadi babak baru yang krusial bagi Kenneth Taylor. Gelandang 23 tahun ini menunjukkan konsistensi luar biasa dengan mencatatkan total 22 pertandingan sejauh musim ini. Perjalanan Taylor dimulai dengan performa solid di Ajax Amsterdam, di mana ia memainkan 19 pertandingan sebelum akhirnya menarik minat klub raksasa Italia, Lazio. Meski baru mencicipi 3 pertandingan di Serie A bersama Lazio, Taylor langsung membuktikan kualitasnya sebagai gelandang modern yang produktif. Dengan koleksi 2 gol dan 4 assist, ia bukan sekedar pemutus serangan lawan, melainkan otak di balik terciptanya peluang. Adaptasi cepatnya di Liga seketat Italia membuktikan bahwa ia memiliki mentalitas pemenang yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kini, dengan statusnya sebagai salah satu gelandang muda paling potensial di Eropa, nama Kenneth Taylor mulai menggema di kalangan pendukung Garuda. Bakatnya dianggap sebagai darah segar yang mampu mengangkat level permainan Indonesia di panggung internasional. Melihat rekam jejaknya, Kenneth Taylor hampir pasti masuk dalam radar pemantauan Coach John Herdman. Mengapa demikian? 1. Adaptabilitas tinggi. Kemampuan Taylor bermain di 2 klub berbeda, Ajax dan Lazio, dalam satu musim dengan performa stabil, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang cerdas secara taktik. Herdman sangat menyukai pemain yang bisa cepat menyerap instruksi baru. 2. Efisiensi lini tengah. Dengan statistik 4 assist, Taylor adalah tipe pelayan bagi lini depan. Dalam skema Herdman yang sering mengandalkan transisi cepat, Taylor bisa menjadi jembatan utama dari lini belakang ke depan. 3. Investasi jangka panjang. Di usia 23 tahun, ia memiliki masa keemasan yang masih sangat panjang. Jika proses naturalisasi dilakukan sekarang, Taylor bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia untuk 2 hingga 3 siklus kualifikasi Piala Dunia ke depan. Misi rahasia Alexander Zverev menelusuri jejak keturunan Summerfield dan Kenneth Taylor. PSSI nampaknya belum berhenti berburu pemain berkualitas dunia untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Direktur Teknik PSSI, Alexander Zverev, kini sedang ditugaskan secara khusus untuk melakukan investigasi terhadap 2 talenta besar di Eropa, yaitu Crescencio Summerfield dan Kenneth Taylor. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aspirasi dari fans Garuda yang melihat adanya potensi garis keturunan Indonesia pada kedua pemain tersebut. Namun, PSSI tidak ingin gegabah. Sebelum melangkah ke proses naturalisasi, status hukum dan kelayakan mereka menurut aturan FIFA harus dipastikan 100%. Mengapa harus Alexander Zverev? Sebagai direktur teknik, Zverev memiliki jaringan yang luas di Belanda dan pemahaman mendalam tentang regulasi pemain. Ia bertugas mengumpulkan data primer seperti 1. Dokumen silsilah. Apakah benar ada kakek atau nenek yang lahir di Indonesia? 2. Aturan FIFA. Mengingat keduanya pernah membela timnas muda Belanda, Zverev harus memastikan mereka belum pernah bermain untuk tim senior Belanda di turnamen resmi FIFA, seperti Euro atau kualifikasi Piala Dunia setelah usia 21 tahun. Dalam sebuah sesi bincang-bincang mengenai perkembangan pemain keturunan, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan penjelasan mendalam terkait situasi ini. Mengenai nama-nama yang beredar seperti Crescencio Summerfield dan Kenneth Taylor, kami di PSSI tidak mau memberikan harapan kosong kepada masyarakat. Kita bekerja berdasarkan data. Saat ini Direktur Teknik kita, Pak Alexander Zverev, sedang bekerja untuk mencari informasi lebih detail dan mendalam tentang mereka, ujar Arya Sinulinga. Tugas Pak Zverev adalah mengecek secara teknis dan legal apakah mereka ini benar-benar eligible atau tidak. Kita harus lihat dokumennya, garis keturunannya dari mana, dan yang paling penting adalah catatan caps mereka di timnas Belanda. Aturan FIFA sekarang cukup ketat, jadi kita tidak bisa asal panggil, lanjutnya. Kalau nanti hasil riset dari Pak Zverev menunjukkan bahwa mereka memang memungkinkan atau eligible secara aturan dan yang bersangkutan memiliki minat untuk membela merah putih, baru kita akan bicarakan langkah selanjutnya. Intinya kita beri waktu dulu untuk Pak Zverev bekerja mengumpulkan semua informasi valid tersebut, tegasnya. Langkah PSSI melalui Alexander Zverev ini menunjukkan profesionalisme dalam merekrut pemain.
PSSI kini tidak lagi hanya menunggu bola muntah, melainkan aktif melakukan verifikasi sebelum memulai proses birokrasi yang panjang. Jika salah satu dari mereka terbukti eligible, ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad asuhan John Herdman. Dedikasi dan kerja nyata John Herdman buat media Malaysia terpukau. John Herdman membuktikan kelasnya bukan sekadar pelatih di balik meja. Ex-pelatih Piala Dunia ini terjun langsung blusukan ke stadion Liga 1, termasuk memantau laga panas seperti Persija versus Madura United demi mencari talenta lokal yang objektif. Baginya, pemain Liga 1 adalah masa depan yang akan diintegrasikan dengan standar high performance dunia demi target besar, juara AFF 2026 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Melihat totalitas ini, media Malaysia, Makan Bola, memberikan pengakuan jujur. Indonesia sedang melakukan restart dengan standar tinggi. Profesionalisme Herdman yang terjun langsung ke liga domestik jarang terlihat di kawasan ini. Indonesia bukan lagi bersaing di ASEAN, mereka sedang membangun fondasi untuk menantang raksasa Asia, tulis laporan Makan Bola. Langkah terstruktur ini menjadi bukti bahwa di bawah arahan Herdman, timnas Indonesia tidak lagi hanya bermimpi, tapi sedang berlari menuju level dunia. Jordi Weerman beri sinyal bela Garuda. Apakah John Herdman tertarik? Jordi Weerman, gelandang Madura United ex Feyenoord, resmi menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Dengan pengalaman Eropa dan adaptasi cepat di Liga 1, ia mengirim sinyal kuat kepada John Herdman yang kini tengah berburu pemain bertipikal high performance. Poin penting, kode pemain. Weerman siap tempur dan menunggu panggilan untuk memperkuat lini tengah Garuda. Kriteria Herdman, kemampuan Weerman mengatur tempo dan fisik yang kuat sangat cocok dengan gaya main agresif yang diinginkan Herdman. Momen tepat, seiring pemantauan langsung Herdman di Liga 1, peluang Weerman untuk debut di FIFA Series atau AFF kini terbuka lebar. Akankah Jordi Weerman menjadi jenderal lapangan tengah baru dalam revolusi skuad John Herdman? Teka-teki sisi kanan Garuda di era John Herdman. Sektor kanan pertahanan timnas Indonesia kini tengah berada dalam sorotan tajam. Posisi yang dulunya dianggap paling aman, kini justru menjadi lubang besar yang mengancam stabilitas taktik pelatih baru kita, John Herdman. Pertanyaan besar pun muncul ke permukaan. Apakah sang pelatih akan segera mendesak PSSI untuk berburu pemain naturalisasi baru di Eropa? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sandy Walsh yang selama ini menjadi tembok